Kisah Roro Mendut. Di pesisir Pati yang berangin, hiduplah seorang gadis bernama Roro Mendut. Kecantikannya bukan sekadar kabar burung, ia memiliki pesona yang mampu memikat siapa saja yang memandangnya. Namun, nasib berkata lain ketika Kadipaten Pati kalah dalam perang melawan Mataram. Mendut dibawa sebagai tawanan perang, sebuah permata yang dirampas dari rumahnya untuk menghiasi istana pemenang. Meskipun menjadi tawanan, dagunya tetap terangkat tinggi, menunjukkan martabat yang tak bisa dihancurkan oleh rantai apapun. Sesampainya di Mataram, Roro Mendut diserahkan kepada Tumenggung Wiraguna, seorang panglima perang tua yang perkasa namun angkuh. Wiraguna langsung terpikat dan ingin menjadikannya selir utama. Namun, Mendut bukan wanita yang bisa dibeli dengan kekuasaan. Dengan berani, ia menolak pinangan sang panglima, sebuah tindakan yang dianggap penghinaan besar. Wiraguna yang geram tidak lantas membunuhnya, melainkan memberinya syarat yang mustahil. Mendut harus membayar pajak yang sangat besar setiap harinya jika ingin tetap bebas. Roro Mendut tidak menyerah pada tekanan pajak tersebut. Ia memiliki ide cerdik untuk mencari uang. Ia mulai berjualan rokok klobot, yaitu tembakau yang dilinting dengan daun jagung kering. Dagangan Mendut laku keras di pasar. Pria-pria dari berbagai penjuru datang berbondong-bondong hanya untuk mendapatkan sebatang rokok darinya. Di tengah kerumunan itu, seorang pemuda tampan bernama Prana Citra sering memperhatikan dari jauh. Ia bukan sekadar pengagum kecantikan Mendut, melainkan seseorang yang jatuh hati pada keberanian dan keteguhan jiwa gadis itu. Setiap keping koin yang dikumpulkan Mendut membawanya selangkah lebih dekat untuk membayar pajak kepada Wiraguna. Suatu malam, di bawah naungan pohon beringin yang rimbun, Roro Mendut akhirnya bertemu empat mata dengan Prana Citra. Di sanalah, di antara bayang-bayang malam, mereka menyadari bahwa perasaan mereka bukan sekadar kekaguman biasa. Mereka adalah dua jiwa yang merasa terperangkap oleh keadaan. Prana Citra berjanji akan membantu Mendut melarikan diri dari cengkeraman Wiraguna, meskipun ia tahu risikonya adalah nyawa. Kita harus pergi, Mendut. Mataram bukan tempat bagi cinta kita untuk tumbuh, bisik Prana Citra. Mendut mengangguk lemah, air mata menggenang di sudut matanya. Mereka mulai merencanakan pelarian rahasia melalui jalur sungai. Setiap hari, sembari berjualan rokok, Mendut memberikan informasi tersembunyi kepada Prana Citra tentang penjagaan di kediaman Wiraguna. Harapan mulai bersemi, memberikan warna baru di tengah hari-hari Mendut yang kelam sebagai tawanan. Namun, Tumenggung Wiraguna bukanlah orang yang mudah dikelabui. Ia memiliki mata dan telinga di mana-mana. Kecurigaannya memuncak saat melihat Mendut sering tampak melamun dan tersenyum sendiri. Melalui mata-matanya, Wiraguna mengetahui tentang hubungan rahasia antara Mendut dan Prana Citra. Kemarahan menyelimuti hati sang panglima tua. Ia merasa dikhianati oleh wanita yang ia inginkan dan direndahkan oleh seorang pemuda biasa. Hari pelarian pun tiba, namun maut lebih dulu menjemput. Wiraguna dan pasukannya mencegat Prana Citra sebelum ia sempat mencapai titik pertemuan. Tanpa ampun, Wiraguna mencabut keris pusakanya. Sebuah pertarungan yang tidak seimbang terjadi di tengah hutan jati. Prana Citra, yang hanya berbekal keberanian, akhirnya tumbang di ujung keris sang panglima. Darahnya membasahi tanah Mataram, mematikan harapan yang baru saja mekar. Roro Mendut berlari menuju tempat kejadian, hanya untuk menemukan tubuh kekasihnya yang sudah tak bernyawa. Dunianya runtuh seketika. Sambil memeluk jasad Prana Citra, ia menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib cinta mereka yang berakhir tragis. Wiraguna berdiri di sana, mencoba menarik Mendut pergi dan memaksanya untuk kembali ke istana, mengklaim bahwa sekarang tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk bersatu. Dalam keputusasaan yang memuncak, Roro Mendut mengambil keris yang masih berlumuran darah dari tangan Wiraguna. Dengan satu gerakan cepat, ia memilih untuk menyusul kekasihnya daripada hidup dalam kemewahan yang dipaksakan. Ia lebih memilih kematian yang bermartabat daripada menjadi budak nafsu sang penguasa. Kisah cinta mereka berakhir di sana, di bawah rindangnya pohon jati, meninggalkan legenda tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan dan perlawanan seorang wanita terhadap ketidakadilan.